Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5. Allah yang lebih mengetahui maksud ayat. Demikian kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya sedikit jua pun, di mana Al-Quran itu menjadi petunjuk, mendapat hidayah bagi orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang percaya, beriman dengan yang gaib, dan mereka mendirikan sholat serta menginfakkan sebagai rezeki yang kami berikan kepadanya. Dan begitu pula mereka itu beriman dengan kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan kitab yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad. Dengan hari akhirat mereka yakin mereka itulah orang yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah golongan orang-orang yang benar. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah Masjid Surau Darul Jannah yang dimuliakan Allah, kita berjudul ceramah kita pada malam ini, Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Alhamdulillah, sampai malam ini kita masih merasakan bermacam nikmat yang diberikan Allah, terutama nikmat badan sehat lahiriah dan batiniah, nikmat beriman kepada Allah sampai malam ini masih istiqamah, amantu billah tsumma astaqim, nikmat terpenuhinya semua kebutuhan hidup yang ada pada diri dan keluarga kita, serta nikmat beribadah, melakukan pengabdian ketaatan kepada Allah sebagai bekal teman yang akan
beri salam buat junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan untuk umatnya dua pusaka yang tidak lapu kena hujan dan tidak lekang kena panas. Itulah Al-Quran dan Sunnah Rasul sebagai pedoman hidup kita di dunia apalagi di akhirat. Maka itu perlu bagi kita kedua hal ini kita pelajari dengan baik, baru bisa menjadi pedoman hidup. Kalau kita tidak mengerti, tidak paham, tidak bisa. Hanya sekedar di lidah sebagai ungkapan ada bahasa di syarat bahasa di kitabullah, hanya sekadar itu Pak. Syarat mengatur adat memakai. Tapi coba lihat mana orang adat itu yang mempelajari Al-Quran dengan baik, dengan penuh ketulusan dan keikhlasan, bisa memahaminya dengan baik. Tidak banyak Pak, kalaupun ada dihitung dengan jari. Tidak bisa dikatakan ada bahasa syarat-syarat bahasa Allah kalau tidak paham dengan Al-Quran itu. Kalau tidak mengerti dengan kitab Allah itu, dia berbahasa Arab. Kita orang Minang, bahasa Minang. Kalau tidak dipelajari, tidak paham, tidak ngerti Pak. Maka itu kalau dapat terhadap Al-Quran ini 5M yang harus kita lakukan. M yang pertama, membaca Al-Quran dengan baik. Rattilil Qur'ana bitartila, bacalah Al-Quran dengan seindah suaramu, dengan benar, dengan betul, makhrajnya tempat keluar huruf itu tepat, yang dengung didengungkan, yang panjang dipanjangkan. Maka membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid. Kalau dah sekedar baca lewat saja Pak, sekedar air ilir mengalir, tidak ada tempat berhentinya, tidak ada yang panjang, tidak ada pendeknya. Nah inilah yang banyak bagi umat sekarang ini. Kalaupun yang paham tidak banyak, persentasenya lebih banyak yang tidak paham dengan Al-Quran daripada yang paham. Maka itu adalah baca Al-Quran dengan baik. Bagaimana caranya? Tentu belajar, pelajari betul. Kalau tidak dipelajari, tidak pandai, tonggak maju, tonggak musaji, ketika tonggak balai-balai, biar tuangku, biar imam kati, baraja kok pandai. Kalau tidak baraja, tidak pandai-pandai, maka harus sediakan waktu pelajari Al-Quran. Kita kalau bisa baru kita membaca dengan baik. Membaca Al-Quran nilai ibadahnya luar biasa. Satu huruf ayat kita baca nilainya 1 sampai 10 pahala. Kata Rasulullah SAW, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha." Barang siapa yang membaca ayat-ayat Allah dengan betul, 1 huruf pahalanya 1 sampai 10 pahala. Bukan 1 ayat, 1 huruf. Makin banyak Bapak baca Al-Quran, makin banyak pahala di sisi Allah. Asal membacanya tulus dan ikhlas, benar bacanya. M yang kedua, menerjemahkan Al-Quran. Al-Quran ini berbahasa Arab. Kalau orang Arab tentu dia cocok dengan beliau, dengan orang Arab membaca Al-Quran ini, karena dia berbahasa Arab.
Kita orang Padang, orang Minang, orang Batak, orang Jawa. Kalau kita tidak mau menerjemahkannya, tidak paham kita, Pak. Perlu diterjemahkan. Apa syukur kini banyak Al-Quran yang pakai terjemah. Tapi menerjemahkan tidak sekedar membaca saja. Kadang-kadang membaca lalu saja, Pak. Tapi tidak tahu apa maksudnya, apa intinya, tidak tahu. Biarlah satu ayat kita terjemahkan, lalu nanti baru yang ketiga memahaminya. Nah, paham kita, paham dengan Al-Quran. Memahami Al-Quran ini tentu melalui tafsirul Quran. Apa itu? Bayanul Quran, istakhraju ahkamihi wa hikamihi, menjelaskan pengertian ayat-ayat Al-Quran serta mengeluarkan hukum dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Tahu hukum ini wajib, haram, sunat, makruh itu setelah dipahami, Pak. Kalau tidak ada, mana yang perintah sholat, mana yang larangan berzina, itu setelah kita pahami dengan baik. Kalau tidak tahu bahwa berzina itu haram, kalau tidak dipahami tidak tahu, Pak. Sholat itu wajib, kalau tidak dipahami tidak tahu, Pak. Dan hikmah yang terkandung dalam Al-Quran ini harus kita pahami dengan baik. Maka semuanya itu pengorbanan sungguh-sungguh beraja. Menjada wajah siapa sungguh pasti mendapat. Kalau tidak mau mengorbankan waktu, tidak. Sediakan pada waktu beraja elok-elok guru kalau baca. Kalau dibaca-baca saya tidak paham, Pak. Dengan guru dijelaskannya, lalu bisa bertanya, baru kita paham. Oh, itu maksudnya. Oh, itu makna. Oh, itu terkandung dalamnya. Setelah ada guru yang menjelaskan. Gurunya dipilih Pak, guru dan ahli. Dan sekadar guru-guru saja, dia pahamnya apa kok. Lain syiahnya, macam dia paham. Lain orang-orang yang bermacam-macam alirannya. Lihat betul. Kaum muslimin dan muslimat rahimahullah. Yang keempat, mengamalkan ayat-ayat Al-Quran. Bahkan mengamalkan kalau kita tidak paham. Maksudnya banyak orang, oh itu harus kembali ke Al-Quran, tapi tidak paham, tak cara mengamalkannya. Sekedar slogan aja. Di mana-mana slogannya tinggi, banyak diungkapkan, tapi tidak ada. Dipelajari, dipahami, bahkan mengamalkannya. Maka penting kita mengamalkan kalau kita tahu ini perintah, ini larangan. Kalau berupa perintah kerjakan, berupa larangan jauhi. Maka itu baru namanya cinta pada Al-Quran. Baru yang kelima, mengajarkan pada orang lain. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya pada orang lain. Itu paling bagus, Pak. Awak pelajari Al-Quran, berkorban, awak ikut memahami dengan baik. Tapi awak kita sampaikan ke orang, kita ajar ke orang, sehingga secara kontinu terus menerus ada generasi berikutnya untuk berkelanjutan. Itu bagus. Maka itu baru namanya kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Tidak saja Al-Quran, tapi sejalan dengan hadis. Karena Nabi tidak memisahkan. Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu abada, kitaballahi wa sunnata rasulih. Aku meninggalkan kepada dua pusaka. Jika kamu berpegang dengan dua pusakaku ini, kamu tidak akan sesat selama-lamanya.
Apa itu? Al-Quran dan hadis. Karena tidak bisa kita beribadah tanpa hadis. Al-Quran saja itu pedoman isi, ingkar sunnah, hadis atau sunnah Nabi tidak dipegang, tidak diamalkan, tidak bisa beribadah, tidak bisa sholat, tidak bisa berpuasa, tidak bisa kita melakukan pengabdian. Karena Al-Quran ini dasar-dasarnya dibukakan Allah. Untuk rincinya, urayanya, pelaksananya Rasulullah yang melakukan. Maka kedua hal ini, Al-Quran dan hadis ini adalah satu paket yang tak terpisah. Harus kedua-duanya berbahasa Arab. Kaum muslimin dan muslimat, Al-Quran inilah yang tidak ada keraguan sedikit pun di Al-Quran. Al-Quran pun cocok dengan situasi dan kondisi umat Islam dimanapun berada di muka bumi ini. Al-Quran cocok untuk orang Arab, Al-Quran cocok untuk Afrika, Amerika, Eropa, Asia, dan Australia cocok. Orang Minang cocok Al-Quran, orang Jawa cocok Al-Quran, orang Batak cocok Al-Quran, orang Papua cocok Al-Quran, kalau nama Islamnya cocok. Berbeda dengan yang lain, Pak. Kalau undang-undang cocok, undang-undang Indonesia cocok untuk Indonesia, tidak cocok untuk Malaysia. Undang-undang Malaysia cocok untuk Malaysia, tidak cocok dibawa ke Amerika. Tapi Al-Quran, maka Al-Quran ini rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Al-Quran ini tidak ada kata kuno. Oh, kalau mau pada cocok, tidak ada Pak. Bila pun kapanpun dijadikan sumber bagi peneliti untuk mengarang karya ilmiah cocok Pak. Beda dengan buku yang dikarang oleh pengarang, oleh ahlinya. Dilihat tahun baru jadi. Coba dia ketika mahasiswa bikin karya ilmiah, apakah namanya skripsi, tesis atau disertasi, maka oleh pembimbing dianjurkan cari sumbernya 5 tahun terakhir. Kalau ada 20 tahun lalu itu dia sumbernya coreknya apa ini? Masuk tahun 2000 sumbernya nggak cocok, corek. Saya sebagai dosen pembimbing dia sumbernya tahun berapa? Karena ketinggalan zaman. 5 tahun lalu udah cocok lagi. Karena pemikiran orang 5 tahun lalu juga kini lah beda situasi dan kondisinya, tidak cocok. Maka dianjurkan cari jurnal terbaru gitu, sumbernya. Dan oleh jurnal lama terbaru, begitu Pak. Kalau karya ini nanti Al-Quran lah 5 sampai kini Pak, Al-Quran cocok dimanapun umat Islamnya. Payah ke Inggris ini juga pedoman umat Islamnya, dan payah ke Amerika ini juga, payah kepada Ikojo sama. Maka Al-Quran ini sesuai dengan situasi dan kondisi umat Islam dimanapun mereka berada. Tidak ada daftar ralat Al-Quran, tidak ada kanetipet Al-Quran dan diragukan, tidak ada. Nah, makanya Allah katakan zalikal kitabu la raiba fihi. Demikian Al-Quran, kitab Al-Quran tidak ada keraguan padanya, jelas, sharih, qat'i, absolut kebenarannya. Ini Al-Quran. Berbeda dengan undang-undang sampai sampai kali dia mendebatkan, dirubah. Al-Quran tidak ada perubahan-perubahan, dia akan tetap dijamin keasliannya oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kami, kata Allah, yang menurunkan Al-Quran,
dan kami akan tetap memelihara keasliannya. Melalui apa Allah memelihara Al-Quran? Melalui para ulama, para tahfiz Al-Quran, para umat yang banyak ini hafal Al-Quran 30 juz. Hafal itu banyak kali di dunia ini orang hafal Al-Quran. Kalau ada orang kafir, fasikun, munafikun untuk merubah, memasukkan Al-Quran pasti terkam. Dan keinginan untuk menghapus ayat Al-Quran dan sekian ratus ayat dihapus manusia kafir itu pasti terbuka. Niat jahatnya, busuknya untuk memasukkan Al-Quran pasti terbuka. Nah, Allah menjamin. Maka Al-Qurannya kitab suci kita yang harus dijaga dengan baik. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang suci. Orang men tidak boleh sentuh Al-Quran. Orang nipas, orang yang berhadas besar tidak boleh menyentuh Al-Quran. Membaca boleh. Orang men boleh baca Al-Quran, tapi menyentuh tidak boleh. Karena itu larangannya la yamassuhu illal mutahhar. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang suci. Tidak dalam keadaan berhadas besar. Kaum muslimin dan muslimat, lalu Al-Quran inilah yang dikatakan Allah hudan lil muttaqin. Al-Quran menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa, orang yang benar-benar muttaqin. Itu jenjang yang paling tinggi, yang paling mulia di sisi Allah. Tidak ada lain dari itu. Maka menjadi muttaqin itu harus melalui 4M dulu, baru bisa muttaqin. M pertama Muslim, M yang kedua mukmin, M yang ketiga muhsin, M yang keempat mukhlisin, M yang kelima muttaqin. Ini yang bisa Al-Quran menjadi petunjuk baginya. Lalu apa kriterianya orang yang bertakwa itu, muttaqin itu, yang mendapat hidayah, mendapat petunjuk itu? Banyak dalam Al-Quran, dalam hadis juga. Tapi dalam ayat yang kita baca ini, ayat 2 sampai ayat 5 surat Al-Baqarah, ada 5. Mudah-mudahan kita bisa memilikinya. Yang pertama, allazina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman dengan yang gaib, percaya ada yang gaib. Siapa itu yang dimaksud yang gaib di sini? Adalah Allah. Yakin kita ada Allah, tidak bisa dilihat dengan mata, tidak bisa dilihat dengan alat pembesar, tidak bisa dilihat. Karena antara kita dengan Allah ada namanya hijab, dinding pembatas. Tapi kita yakin sepenuh hati, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Bapak Ibu, hasil perbuatan manusia sepak IT sekarang namanya, ilmu teknologi. Manusia yang berbuat tidak nampak tapi orang percaya Pak. Coba ketika Bapak Ibu mempergunakan Google Map mencari alamat, lalu terdengar suara, ada wanita, ada laki-laki ngomongnya 100 meter lagi belok kiri. Nanti mah kira-kira pajak itu berapa tuh? Kok bisa padahal berjalan jauh? Penawa masuk dalam 10 40 Allah, tapi ini mengecek. Dan yang dikecek itu secara umum
Awak berada di Jalan Khatib Sulaiman yang tahu. Di depan ada kecelakaan yang tahu. Kemacetan yang tahu. Di mana berada? Lain nampak orangnya kok. Kira-kira orang yang mengecek itu apa mengecek itu? Suaranya. Orang tak ada membantah Pak. Tapi lima kira-kira orang tidak nampak, tapi kok yang percaya seorang, patuh seorang. Belok kiri atau belok kiri, berarti Anda sudah sampai di tujuan di sebelah kanan. Anda tahu siapa? Pernah ibu pergunakan kok? Saya pergunakan, saya tahu. Rasa jauh itu perjalanan awak yang tahu juga. Dan itu yang mempergunakan adalah seorang ribuan jutaan orang mempergunakan di dunia, sobat. Tapi bisa pasti. Kenapa? Tidak nampak orangnya suara manusia yang bukan rekaman, Pak. Kalau rekaman bisa diulang, mereka tidak rekaman, tapi kenyataan realita. Awaklah sampai di tujuan itu tahu di mana. Gam-gam dan seterusnya tahu juga. Anda pikir ada lima pajak itu beradu tu Pak. Bahan kok yakin orang, padahal tak nampak ya. Itu sih lah takjub, apalagi yang kita yakini sepenuh hati. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Yakin kita Allah Tuhan kita. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim. Kita yakini sepenuh hati tak ada Tuhan malaikat Allah yang satu. Dia Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah satu. Allah tanpa meminta. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada menyerupai dalam bentuk apapun. Itu perintah Allah kepada Nabi supaya sampaikan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan hai Muhammad, Allah itu satu. Allah tanpa meminta, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan oleh siapapun, dan tidak ada menyerupai dalam bentuk apapun. Azab kubur gaib, yakin kita itu tidak nampak, tidak bisa direkam. Ada alat perekam mayat masuk kubur, itu dimasukkan alat perekam, didengar dari luar, ini bisa kan? Itu gaib, tapi kita yakin ada dua malaikat yang menanya mayat dalam kubur, namanya malaikat Munkar dan Nakir. Adanya nanti hari berbangkit, adanya pada masa, semua gaib. Bapak Ibu, yang kedua, wa yuqimuna shalah, mereka mendirikan sholat. Orang yang bertakwa itu sholatnya tidak tinggal-tinggal. Babana rintangannya dan sholat tetap. Oda doa iya batayamum saya. Dak talok taga karena sakit duduk. Dak talok duduk karena sakit berbaring. Dak talok berbaring mati lagi. Tuangal ya. Ya, tidak ada alasan. Oh, bukan sedang piket, tinggal sholat sekali ini tidak bisa. Oh, sedang musibah, dapat kematian, tinggal sholat tidak bisa. Oh, sedang paralel mendampingi anak paralel di pelaminan, tinggal sholat tidak bisa. Orang tapi kepada manusia atau kepada Allah. Umumnya banyak sesering ingatkan kalau berparalel ada apa-apa. Hari nak kerja gua ada pergi baranek tanya Pak, alah sholat zuhur Pak tadi. Aduh dah Ustaz, sangkan Ustaz banyak
umat banyak tidak sholat. Wa iza qamu ila sholat qamu kusala. Surah An-Nisa ayat 142. Mereka manusia banyak apabila mau mendirikan sholat mereka dirikan dalam keadaan malas, nemale namanya. Terutama remaja-remaja jadi mah remaja dan mau ke masjid. Kalaupun ado mungkin dihitung dengan jari sedikit Pak. Secara umum tidak. Saya sudah pernah pengajian berapa kali di SMA ditanya anak salah subuh dihitung jari sebanyak itu ratusan banyaknya siswanya dan salah subuh ditanya ada angket tangan dia tuh dikit. Mahasiswa banyak yang tidak sholat. Saya sering tanya masalah oknum ya di mana-mana Pak. Maka itu betul ayat Allah dalam surat Maryam ayat 59. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u shalah wa taba'u syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Akan datang suatu generasi kata Allah di mana generasi itu muncul kerjanya satu. Adha'u shalah, mereka menyia-nyiakan sholat. Yang kedua wa taba'u syahawat, mereka mempertukarkan hawa nafsu seksual. Maka mereka yang seperti itu kata Allah fasawfa yalqawna ghayya, mereka akan celaka dan akan binasa mereka kalau ada yang seperti itu. Kaum muslimin dan muslimat yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang bertakwa itu kata Allah mereka mau menginfakkan sebagai rezeki yang kami berikan kepada mereka kata Allah. Kapan? Waktu itu berinfak itu akan duit kita kerjakan. Belajar di maya tidak bisa lagi infak. Kadang-kadang ada lo maya ada juga namanya berinfak bisa. Ayat surat Al-Munafiqun ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Infakkanlah olehmu sebagai rezeki yang diberikan kepadamu sebelum datang malaikat maut. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas sholihin. Ada orang berkata di saat malaikat maut datang, wahai Tuhanku, kalau tidak mencabut nyawaku dalam waktu yang dekat, aku akan bersedekah, aku akan menjadi orang soleh, orang baik-baik, tambah umurku ya Allah. Walaupun kamu bersedekah, minta tambah umur, menjadi orang soleh, minta tambah umur. Allah tegaskan, wala yu'akhirullahu nafsan iza jaa ajaluha. Allah sekali-kali tidak akan menunda ajal seseorang kalau sudah datang waktunya. Tidak bisa membana-bana tolong tambah ya Allah, tidak bisa. Kalau suka tanpa mau perhitungan sampai ajalullah datang, mau tidak mau, suka tidak suka pasti berangkat. Tidak pilih tempat, tidak pilih waktu. Maka itu Bapak Ibu, ini orang yang bertakwa mau menginfakkan segala rezeki yang diberikan kepadanya. Tapi pakai catatan berinfak itu ikhlas karena Allah, pasang niat. Jadi aja peti itu Pak. Kadang-kadang awak ketidian lewat aja peti mah. Sudah Pak. Tidak ada berniat, tidak ada nilainya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Hanya pekerjaan mesti dengan niat, kata Rasulullah, pakai niat. Orang menerima balasan sesuai apa diniatkan. Kalau ada berniat, ada apa-apa pada yang piti, itu akan sia-sia amal. Lebih berniat dari kalau tidak biar
niat. Nah, menurutku kata di masjid dia ada lampu merah, ada orang datang ke rumah minta sedekah, ambil piti, ambil bareng, pegang, baru pasang niat. Baca Bismillah lidah, magari bibir, magari lidah. Bismillahirrahmanirrahim. Niat tak ada magari bibir, ada magari lidahnya dalam hati. Qasdu syai' bisyai' muqtaranan bi fi'lihi lillahi ta'ala. Membaca sesuatu dengan sesuatu dikerjakan karena Allah. Nah, baca dalam hati sengaja aku berimpak, berimpak apa? 10.000, 5.000, 100.000, sejuta terserah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru dia aja. Tapi lidah dan magari itu hanya hati yang berbicara. Kaum muslimin dan muslimat rahimahullah. Kemudian jangan disabui-sabui dan disakiti adalah kita berbuat itu. Ayat Allah yang ada kita dalam surah Al-Baqarah ayat 264. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang-orang beriman, jangan kamu batalkan, kamu rusakkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakitinya. Dan bersama-sama lain dilarang oleh Allah. Tidak usah di-expose, dicerita-cerita ke orang, jangan. Dan jangan disakiti, ditumpalakan. Kalau tidak ada dibantu, mati berjawab. Jangan. Sudah tertulis dalam catatan malaikat raqib. Tidak usah diungkit-ungkit lagi. Kaum muslimin, kemudian yang keempat, wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablih. Orang yang beriman, percaya dengan kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan percaya dengan kitab yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad. Ada 3, Taurat, Zabur, dan Injil. Kita percaya aja Pak, tidak perlu kita ikut. Tidak perlu balilo Taurat, Zabur, Injil dibaca-baca, dipahami, tidak perlu Pak. Kita hanya cukup Al-Quran saja. Sedangkan Al-Quran kita baca dan kita pahami dengan baik. Yang kelima, wabil akhirati hum yuqinun. Mereka yakin